Wakil Presiden Direktur. Penny, kamu ini tamu VIP, kok bisa ada di sini? Tuan Xiao, kamu bercanda. Saya cuma karyawan biasa. Hari ini saya datang khusus untuk menemui Wakil Presiden Direktur. Tuan Xiao kenal Penny? Tentu saja, Penny kan terkenal di industri ini. Dia bukan cuma profesional, tapi juga seorang cantik. Susah banget diajak kencan. Penny datang dengan persiapan matang. Dia rencananya mau kencan sama Wakil Presiden Direktur. Entah Wakil Presiden Direktur mau hargai nggak? Kasih saya kesempatan. Nggak tertarik. Wakil Presiden Direktur beneran nggak tahu cara hargain wanita. Saya yang mau kencan sama Penny. Wakil Presiden Direktur, tolong kasih saya kesempatan. Gimana kalau begini? Ayo kita taruhan. Kalau saya menang, kasih saya 5 menit. Kalau saya kalah, langsung saya pergi. Sudah bilang nggak tertarik. Atau jangan-jangan kamu merasa skillnya nggak sebanding sama saya? Kamu takut kalah sama saya? Ini kan kamu yang minta. Tuan Xiao, studio Penny udah gadain pinjaman tinggi. Kalau nggak dilunasi dalam 3 bulan, bakal dilelang. Jadi kamu butuh orderan dari grup Fu buat nyelamatin studionya. Kalian berdua main-main yang bagus sekali. Seri, aku tak menyangka kemampuan Penny sehebat itu. Aku mengaku kalah. Silakan kembali. Jadi kau juga tidak menang. Aku masih punya kesempatan. Baiklah, kalau kau tidak pergi, aku yang pergi. Wakil Presiden Direktur, sayang. Jangan buru-buru pergi. Ada apa denganmu, Xiao? Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kau sangat cantik dan sombong? Setiap kali aku menghubungi studiomu, kau selalu terlihat acuh tak acuh. Kenapa hari ini kau datang ke tempatku? Butuh uang? Tuan Xiao, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku sudah tahu soal kau menggadaikan studiomu. Tapi aku selalu mengagumi bakatmu. Dan aku bersedia membantumu. Temui aku jam 7 malam ini. Kita bicara lebih detail. Henny sudah sampai. Ayo, ayo, duduklah. Awalnya, Fu akan datang menandatangani kontrak denganku hari ini.
Tapi aku ini orangnya. Selalu iba melihat yang lemah dan menghargai yang berharga. Aku tahu Studio Nu sedang dalam kesulitan. Asal kau habiskan semua minuman di meja ini, aku akan membantumu. Aku akan memberimu pesanan Fu Yancheng. Bagaimana? Baiklah, aku akan minum. Henny. Aku akan kasih kamu orderan Fu Yancheng. Tapi setelah aku puas main sama kamu. Kamu ngapain? Aduh. Aduh, lepasin aku. Lepasin. Aduh. Hari ini kamu gak bisa kabur. Tolong. Iya. Aku istri Fu Yancheng. Dia suami sah aku. Kalau dia tahu kamu perkosa aku, seisi keluarga Xiao pun gak bakal sanggup tanggung. Hahaha. Kamu bercanda ya? Kalau benar dia suami kamu, ngapain kamu main-main di lapangan? Ngapain kamu harus datang sini dan minta orderan dia? Ini cuma pertengkaran kita. Taruhan kita doang. Kamu gak tahu ya serunya main-main suami istri? Aku bisa telepon dia sekarang. Biar kita lihat bener apa enggak. Aduh. Aku lihat kamu mau lari kemana. Tolongin aku. Tolongin aku. Wakil Presiden Direktur, Kenny. Dia mabuk. Aku akan bawa dia pulang. Sayang, dia bohong. Dia ngerjain aku. Ada apa sih? Pasti Tuan Xiao tahu apa yang terjadi. Apa cewek yang nemenin kamu beneran istrinya? Maksud Fu Yancheng apa sih? Tuan Fu. Kamu bisa cari banyak cowok ya? Berapa harga buat beli lo?
Udah sadar? Kalau udah sadar, pergi sendiri. Cewek ini beneran nyebelin. Tapi kenapa tadi aku ngelakuin itu ke dia? Wakil Presiden Direktur, ini kontaknya. Kontak desainer yang kamu minta. Tadi itu cuma halusinasi aku ya? Aku dengar suara cewek di rumah. Siapa? Halo, aku Fu Yanchang. Fu Yancheng. Kenapa lo perlakuin aku kayak gini? Ngomong, kenapa lo perlakuin aku kayak gini? Setiap kali aku datang ke lo cuek aja. Aku udah lakuin segalanya. Cuma pengen dapetin kesempatan. Bener-bener gak ngerti. Katakan, aku salah apa sih? Sampai lo nolak aku terus-terusan. Ngomong dong. Aku bener-bener gak ngerti. Aku ngapain sampai lo perlakuin aku kayak gini? Bicara. Ah, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa setiap kali kau tidak memberi aku kesempatan? Kenapa? Kamu adalah desainer studio Heng Sing. Lalu, memangnya siapa lagi yang bisa aku jadi? Berapa banyak yang kau dapat dari pesanan ini? Setelah pajak, sekitar 7 digit. Pesanan ini skalanya besar.
dan membutuhkan waktu lama, dan aku dengar kau sangat menuntut. Yang tidak terjangkau oleh orang biasa. Tapi jangan khawatir. Selama kau memilih aku, layananku pasti sebanding dengan uangmu. Pertama-tama, beritahuku gaya yang kau suka. Aku biasanya mengikuti preferensi pelanggan. Aku juga bisa menunjukkan keahlianku. Bagaimana mungkin aku seorang pemula? Aku sudah 3 tahun berkecimpung di bisnis ini. Jadi kata-kata yang kau ucapkan sebelumnya. Semua tentang desain interior. Aku hanya ingin memenangkan proyekmu. Shen An. Aku akan melakukannya. Aku mau. Tidak peduli seberapa rendah diriku. Aku ingin bekerja sama denganmu. Aku punya harga diri. Aku salah paham tentangmu. Chen, cepat kirim setelan pakaian wanita. Cepat. Sudah kubilang, bubarkan. Kau sudah bangun. Rapat hari ini kita hentikan sampai di sini. Sudah kubilang, rapat ditutup. Selamat tinggal. Maaf, aku tidak tahu kau sedang rapat. Bagaimana kabarmu? Kepalamu masih sakit? Ada apa? Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Maaf, Presiden Direktur Fu. Walaupun aku tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi pasti sudah merepotkanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Silakan, Presiden Direktur Fu. Aku duluan ya. Tunggu. Bukannya kau sedang mencari mitra? Aku bisa memberimu kesempatan untuk ikut tender. Benarkah? Rapat tender Yu Jingyuan akan diadakan 3 hari lagi. Aku bisa memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kau sudah melihat proposal desainku. Konsep desainmu sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, tidak. Sarapannya gimana? Enak. Iya. Kamu, bocah, baru aja ambil alih grup Fu. Langsung nggak anggap gue. Gue nggak bilang gitu. Nggak. Mau cerai sama Sheng Ming lagi? Jangan kira gue lagi meditasi di gunung. Jadi nggak tahu apa-apa. Gue balik besok. Nanti gue yang urusin kamu. Besok kamu ikut gue jemput kakek. Kalau nggak mau ribet, jangan sebut-sebut soal cerai. Oke, nggak masalah. Besok gue pasti datang tepat waktu. Oke, nggak masalah. Kamu kenapa sih? Lagi nggak mood. Gak apa-apa. Lagi ada masalah sama orang-orang. Fu Yancheng benci banget sama istrinya. Gue harus pastiin dia nggak kenal kalau gue ini Penny. Kalau nggak,
kerjasama pasti gagal. Hari ini, gue cuma perlu muncul dan pura-pura aja. Wan, Pak, Hari baru masuk lagi. Cepetan datang. gue langsung ke sana. maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kumohon, Kakek, belakangan ini kakek sering bermeditasi di gunung. Wajah dan kondisi kakek semakin membaik. Kamu makin jago ngomong manis. Kenapa Sheng Ming belum datang? Apa dia terhambat sesuatu? Siapa yang tahu? Mungkin dia kena usus buntu akut. Dia hampir celaka di perjalanan. Bicara ngawur aja, dasar bocah nakal. Kamu ngomong apaan sih? Kakek baru selesai meditasi. Oh iya, Budi. Jangan sebut-sebut dia. Hahaha. Mian, kamu bisa datang hari ini. Kakek senang sekali. Kamu bahkan bawa hadiah buat kakek. Kamu sangat perhatian. Kakek suka. Syukurlah kakek suka. Sebenarnya waktu itu aku harusnya jemput kakek bareng Yanceng. Tapi ada urusan mendadak di rumah. Aku benar-benar minta maaf. Ah, dasar anak bodoh. Kenapa kamu terlalu sopan sama kakek? Kakek kan bukan orang yang pelit-pelit amat. Sayangnya Yanceng lagi nggak di rumah hari ini. Hah? Kenapa kamu malah datang pas dia nggak di rumah? Apa kalian berdua lagi bertengkar? Enggak, kakek. Kakek. Aku merasa. Kenapa Yanceng jarang tersenyum ya? Yanceng itu anak. Hidupnya nggak mudah. Waktu kecil, orang tuanya selalu sibuk. Sampai mengabaikannya. Jadi dia selalu sendirian. Makanya karakternya jadi agak dingin dan angkuh. Anak ini terlihat dingin di luar. Dan nggak pandai mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya hatinya hangat. Dan dia sangat setia. Nah, jadi kakek harap kamu bisa kasih dia lebih banyak waktu. Dan kenali dia pelan-pelan. Baik, kakek. Kakek sudah tua. Dan kondisi kesehatannya tidak sebaik dulu. Entah apakah kakek bisa menunggu hari untuk menggendong cucu. Kakek masih sehat kok. Pasti bisa menunggu hari itu. Oke. Kakek lega dengar itu. Yanceng selalu bikin kakek pusing. Kakek masih harus terus mengawasinya. Dasar bandel. Sheng Ming sengaja datang menjenguk kakek hari ini. Sungguh berbakat hati dan mengerti. Dia mau punya anak sama kamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aduh, Yanceng pasti marah lagi nanti. Ice nanti akan antar aku ke rumah kakek. Wakil Presiden Direktur, bukannya nanti mau ketemu Sang? Nanti kita bicara lagi. Hahaha. Yanceng, dengar-dengar kamu ada di sini. Aku lagi di jalan ke sana. Hahaha. Ternyata dia masih ingat sama kamu. Kakek. Kakek istirahat yang cukup di rumah. Masih ada urusan. Aku duluan ya. Kenapa anak ini buru-buru banget? Setidaknya makan dulu sebelum pergi. Kakek, ada urusan mendadak di kantor. Lain kali aku datang lagi temani kakek. Oh. Baiklah. Sampai jumpa, kakek. Henny, Wakil Presiden Fu.
Henny. Wakil Presiden Fu. Kenapa kamu di sini? Tender mau dimulai. Aku mau bicara dengan Wakil Presiden tentang tender. Tentang tender. Kenapa nggak kantorku aja buat bahas ini? Kamu tahu ini tempat apa? Aku cuma mau lebih kenal Wakil Presiden. Gaya dekorasi rumahmu. Dan pelajari preferensimu. Buat persiapan tender. Kamu mau pelajari gaya dekorasi rumahku? Sama seperti aku. Tanya langsung aja ke aku. Kenapa? Kamu ngapain? Yan Cheng udah pulang? Oh, hahaha. Lian Cheng, itu kamu ya? Aneh. Tadi ku dengar suaranya kayak Yan Cheng pulang. Wakil Presiden, kok telingamu merah banget? Kamu terlalu dekat sama aku. Aku jadi kepanasan. Maaf, Wakil Presiden. Tadi aku agak pusing. Sungguh minta maaf, Wakil Presiden. Aku datang ke rumahmu untuk urusan desain hari ini. Gak apa-apa. Oke, kalau mau tahu selera pribadi saya, tanya langsung saja ke saya. Oke. Baiklah, Wakil Presiden Direktur, saya pergi dulu. Sampai jumpa di tender besok. Oke. Oke. Ya apa sih? Serius banget. Gak ada. Ada apa? Tadi kamu bilang ada cewek tiba-tiba datang ke rumahmu. Dan ngelakuin hal intim ke kamu. Itu artinya apa? Pasti dia suka sama kamu. Pasti dia naksir kamu. Cewek lain lagi yang jatuh cinta sama pesona Tuan Fu. Banyak omong lu. Bukannya lu yang nanya? Halo semuanya, saya Penny, desainer dari studio Hangsing. Selanjutnya, saya akan jelaskan proposal desain saya. Penjiplak kecil. Dia pikir dia siapa sampai berani berdiri di sana? Kan udah gue bilang, desainer dari studio Gurem. Kok bisa dapat kesempatan tender dari Presiden Direktur Fu? Hah, modal nyontek doang. Aku gak nyontek. Lu bilang gak, ya udah gak. Siapa yang percaya? Gue rasa Wakil Presiden Direktur juga gak bakal percaya. Aku harap Nona Penny bisa jelaskan. Kenapa proposal desain kamu bisa persis sama dengan desain perusahaan kami? Kan sudah kubilang, rencana ini ada yang aneh ya? Masa bisa-bisanya dicopas? Siapa yang tahu? Karena Pak Xiao bersikeras ini adalah karya kamu. Maka izinkan aku bertanya, Xiao, apa sumber inspirasi desain kamu? Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Aku tentu sangat paham sumber inspirasinya. Seperti yang bisa kamu lihat, karya ini memiliki ciri khas taman klasik Tiongkok yang sangat jelas. Kami mengambil inspirasi dari Taman Suzhou. Sehingga villa ini penuh dengan keindahan alami dan sederhana. Sepertinya, Tuan Xiao hanya melihat gaya keseluruhannya dan mengabaikan banyak detail. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, dari halaman sampai dekorasi interior, dinding, dan eskalator, kamu bisa lihat banyak motif daun maple. Aku amati dari tali jam tangan dan dasi Wakil Presiden Direktur. Aku amati preferensi Wakil Presiden Direktur. Mau kubersihkan untukmu? Sudah.
Mungkinkah dia benar-benar naksir aku? Kamu juga bisa lihat lantai halamannya. Aku pakai banyak material kaca. Jadi aku tanya, Xiao, kenapa aku pakai material ini? Tentu saja. Ini membuat halaman terlihat lebih hidup dan dinamis secara visual. Lampu hangat buatan miring 35 derajat ini, yang meniru efek matahari terbenam menyinari halaman. Dan temboknya, aku sengaja memilih granit dengan kristal alami, yang bisa memantulkan kilau lebih menyilaukan. Dan di pola desain desainer Xiao, tidak ada granit atau elemen daun maple, kan? Jangan coba-coba lolos dengan trik receh ini. Oke, kalau kamu bilang ini karya desainmu, mana draft pertamamu? Draft pertamaku ada di komputerku. Tapi komputerku baru saja kebasahan. Apa yang terjadi denganmu? Itu Xiao yang sengaja melakukannya. Hahaha. Alasan ini terlalu konyol. Ini draft pertama desain perusahaan kami, yang dengan jelas menunjukkan waktu kreatif desainer. Plagiat yang bahkan tidak bisa menunjukkan draft pertama. Plagiat macam apa desainer itu? Orang seperti ini di lingkaran desain kami adalah penghinaan bagi dunia desain kami. Hanya karena ini, kamu tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi. Aku sudah lihat draft desain pertama Miss Penny. Ini dia. Sedangkan draft pertama Xiao. Lebih baik diserahkan pada ahlinya untuk dinilai. Benar atau tidaknya? Mereka yang berhak memutuskan. Lupa memperkenalkan pada kalian. Aku punya kebiasaan kecil untuk menyisipkan namaku ke dalam rencana desainku. Semuanya, perhatikan lebih dekat gambar desainku. Ada tulisan bahasa Inggris Penny di sana. Aku yakin di draft pertama Xiao, seharusnya ada namaku di dalamnya. Terus apa kalau memang aku yang melakukannya? Kamu cuma desainer kecil-kecilan. Mana mungkin bisa dapat kerja sama dengan Fu Yancheng? Kurasa kamu cuma mau menggoda Fu Yancheng pakai kecantikanmu. Beraninya kamu memukulku? Fu Yancheng, kamu tega mengabaikan persahabatan keluarga kami hanya untuk melindungi perempuan jalang seperti dia. Xiao Yang, siapa yang kasih kamu nyali panggil namaku langsung? Aku tak akan punya persahabatan apapun dengan plagiator. Untuk bicara soal persahabatan dengan penjiplak. Mulai hari ini, grup Fu akan putus semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Aku nyatakan bahwa pemenang tender hari ini adalah Studio Hengsing. Kak, kalau kamu tidak cepat pulang, Fu Yancheng akan direbut perempuan lain. Oh, begitu rupanya. Kamu cuma menganggur seharian. Buat apa menindas desainer kecil? Kalau mau saingan, tunjukkan kemampuan aslimu. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kak, awalnya aku mau manfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Penny dari dunia desain. Tapi tak kusangka kakak ipar ikut campur dan menggagalkan rencanaku. Kak, kamu lulusan universitas top luar negeri dan pernah magang di bawah desainer ternama. Kamu juga teman masa kecil Fu Yancheng.
Mas kamu cuma bisa diam. Dan lihat dia direbut perempuan lain. Aku, Xiao Shukin, nggak pernah merebut laki-laki orang. Selalu laki-laki yang ngejar-ngejar aku. Tapi bener sih, aku harus balik ke Indonesia buat lihat. Kakak hebat banget ya. Kamu. Oh, kali ini. Proyek Villa Fu Yancheng bisa kamu menangkan. Semua berkat kamu. Kalau pembayaran proyeknya udah cair, masalah dana studio kita pasti selesai. Hahaha. Asyik banget. Terus, wakil presiden direktur udah tunjuk kamu yang tanda tangan kontrak. Aku udah setujuin buat kamu. Kalau Fu Yancheng, kalau aku, yang nomor 1. Dia pasti mikir aku ada maksud lain deketin dia. Dia pasti nggak mau lanjut kerja sama. Ada apa? Kenapa mukanya nggak enak? Aku nggak enak tanda tangan. Kamu aja yang tanda tangan. Masa ya gitu? Harus kamu yang tanda tangan. Kalau nggak, kontraknya nggak sah. Aku nggak perlu khawatir. Soalnya wakil presiden direktur udah tunjuk kamu sebagai desainernya. Senangnya. Aku siap-siap dulu. Penny bakal datang sebentar lagi, kan? Kamu yang janjian sama dia buat tanda kontrak hari ini. Kontraknya bisa dikirim lewat pos. Tapi kamu maksa Penny datang sendiri. Kayaknya cuma alasan aja buat ketemu Penny. Kayaknya kamu lagi banyak waktu luang ya, Ki-chen. Wakil presiden direktur. Kayaknya masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Wakil presiden direktur. Saya datang untuk tanda kontrak. Sudah saya konfirmasi sendiri. Kalau tidak ada masalah, ayo kita tanda tangan. Ya. Kamu adalah Sheng Mian. Aku. Sudah saya konfirmasi sendiri. Kalau tidak ada masalah, ayo kita tanda tangan. Kamu adalah Sheng Mian. Aku. Jadi kamu adalah Song Yan. Kamu nikah masuk keluarga Fu dengan mahar 300 juta. Sekarang malah minta cerai. Sekarang kamu berganti sebagai desainer. Buat dekat-dekat sama aku. Apa maumu? Bohongnya seperti ini. Kamu sanggup tanggung akibatnya, Fu Yancheng? Pak Fu, ada urusan mendadak yang harus saya tangani. Saya harus pergi sekarang. Tunggu. Saya hanya ingin Bapak menandatangani dokumen ini sebelum pergi. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa telingamu merah sekali? Kamu berdiri terlalu dekat. Sepertinya saya harus mencoba cara ini.
Wakil Presiden Direktur, lihat. Apakah kontrak ini sudah sesuai? Saya harus pergi. Saya harus pergi. Kalau begitu kita kerjasama yang menyenangkan. Saya duluan ya. Wakil Presiden Direktur, kamu terobsesi banget sama dia. Apa Bapak punya hubungan dengan Nona Penny? Bebas saja. Apa yang kamu bicarakan? Saya sedang memikirkan apa yang Bapak inginkan. Saya sibuk mencari tahu tentang Nona Penny. Kalau begitu, saya tidak akan banyak bicara. Kembalilah. Katakan. Ulang tahun Nona Penny tinggal 2 minggu lagi. Kita perlu siapkan hadiah untuknya dari sekarang. Dan tunjukkan rasa hormat saya. Mana mungkin saya yang menyiapkan hadiah untuknya? Terima kasih sudah bantu saya pilih hadiah hari ini. Sudah jelas banget. Wakil Presiden Direktur sangat perhatian sama teman perempuannya ini. Saya tidak tahu apa karakteristiknya. Dia seorang desainer. Dia berbakat tapi rendah hati. Dia kuat tapi juga rapuh. Dia baik tapi juga menjaga jarak. Bikin orang penasaran pengen tahu lebih dalam. Teman Wakil Presiden Direktur biasanya suka apa? Pasti dia juga suka. Aku udah lama ngincar kalung Sun Sini ini. Di pasaran MAH nggak ada. Ternyata ada di sini. Aku ambil ya. Tolong coba dong dipakai. Wah, cocok banget sama kamu. Yan Cheng, aku pulang nih. Cehuking, Lama nggak ketemu. Baru balik ke Indonesia langsung nyari kamu. Kaget nggak? harusnya bilang dulu. Kan bisa minta Kitchen jemput. Ini? Halo, aku Penny, desainer villa Wakil Presiden Direktur. Nona Jiang, silakan lanjut. Aku juga desainer kok. Renovasi aja nggak dikasih tahu. Aku mana berani ganggu. Lagi pula, aku suka banget sama gaya desain Penny. Nanti aku minta saran sama Nona Penny ya. Nona Xiao, kamu terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong Yan Cheng, aku mau adakan pesta penyambutan pulang ke Indonesia. Ya di sini aja. Boleh.
Nona Penny. Wah, makasih. Makasih undangannya ya. Tapi aku nggak ikutan deh. Masih banyak teman yang butuh jasa desain. Yuk saling kenalan. Ayo dong. Aku juga mau kenalin lebih banyak orang ke kamu. Baiklah, aku terima undanganmu. Aku tidak akan ikut. Xin King. Kamu pergi ke luar negeri karena marah dengan pernikahan Fu Yancheng dan menolak bertemu dengannya. Sekarang kamu kembali. Karena sudah sadar? Atau karena Fu Yancheng? Dia akan menceraikan wanita dari keluarga kecil itu? Nona Xiao. Fanny, senang kamu bisa datang. Yan Cheng. Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, Wakil Presiden Direktur. Bibin Chao datang. Aduh, tidak boleh dia lihat aku. Yancheng, Nona Bai. Lama tidak berjumpa. Bisa kita bicara sebentar? Silakan lewat sini. Maaf, Wakil Presiden Direktur, aku agak pusing. Chuking, maafkan aku. Tidak apa-apa. Maaf merusak gaunmu. Gak apa-apa, kan kamu tamu penting yang diundang Yan Cheng. Aku tidak boleh merusak suasana hatimu. Ayo, aku antar kamu urus ini. Bukan masalah. Iya, ayo kita pergi. Ini gaun yang baru dikasih temanku. Belum pernah kupakai. Ukuran kita sama. Kamu bisa coba dulu. Enggak, aku keringin aja bajunya. Karena kamu temannya Yan Cheng, otomatis jadi temanku juga. Jangan sungkan-sungkan. Tenang, aku yang jagain. Coba aja sana. Sayang, meski kita belum lama kenal, tapi kamu beneran nyaman diajak bicara. Ada sesuatu yang pengen kutanyain pendapatmu. Nggak tahu kamu keberatan nggak? Terima kasih udah percaya sama aku. Silakan, katakan saja. 3 tahun lalu, aku memang keluar negeri gara-gara Yan Cheng. Karena dia ingkar janji. Meski dia bilang ada kesulitan, aku tetap nggak mau maafin dia. Tapi belakangan ini, dia bilang mau cerai. Dan minta aku kasih dia kesempatan lagi. Penny, menurutmu aku harus kasih dia kesempatan nggak? Kalau Nona San sudah nanya begitu, berarti di hati pasti sudah ada jawabannya. Nggak perlu minta pendapatku lagi. Kedua, aku cuma hubungan kerjasama dengan Wakil Presiden Direktur. Nggak pantas ikut campur urusan pribadinya. Maaf ya, aku nggak bisa kasih pendapat. Fanny memang layak dihargai Yan Cheng. Kamu bicara dengan sangat sempurna. Sudah selesai menggambarnya? Biarkan aku resletingkan untukmu. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Sinar matahari. Kalung yang ingin kupakai, Xiao Chuking. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain memakainya? Kamu tahu San Lai, kan? Ini hadiah dari sahabat terbaikku. Cantik, kan? Cantik. Ternyata Fu Yancheng suka pada Xiao Chuking. Selalu dia. Apa yang kuhayalkan? Sungguh konyol. Chuking, waktunya potong kue. Fanny, tolong ambilkan untukku. Yan Cheng, aku mau potong kue. Tapi aku tidak tahu di mana Xiao Yang. Bisa bantu aku? Potong kue bersamaku. Ayo. Mari kita undang tokoh utama hari ini,
Chuking untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Semua yang hadir hari ini adalah orang-orang terdekatku. Dikelilingi oleh kasih sayang semua orang. Aku merasa sangat bahagia. Aku ingin menggunakan kamera untuk merekam momen berharga ini. Sayang, tolong ambilkan kameraku dari tasku. Sayang, tolong ambilkan kamera dari tasku. Hang. Ayo kita pergi. Terima kasih, Wakil Presiden Direktur sudah membantu saya. Saya akan cuci bajunya dan kembalikan ke Anda. Saya kata Anda mampu dan mau pergi. Jangan marah. Kalau nggak mau, jangan dipaksain. Saya tidak marah. Hak apa yang saya miliki untuk marah? Sampai selaku Wakil Presiden Direktur sudah merupakan hal yang saya nanti-nantikan. Saya juga menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Hubungan kita cuma hubungan kerja. Kalau tidak, karena Anda sudah punya orang yang disukai. Jangan lakukan hal-hal yang membuat saya salah paham. Saya suka Anda, Presiden Fu. Semua orang di dalam sedang menunggu Anda. Saya tidak setuju. Ini dilakukan setelah tahun. Kenapa Anda ingin menghentikan kerjasama dengannya? Kakek, HMPH. Saya dengar kalian berpelukan dan berciuman di depan umum. Ada apa? Itu cuma merusak tradisi keluarga kita, keluarga Fu. Karena Mian-Mian belajar desain interior. Seharusnya Anda biarkan dia yang datang untuk mendesain rumah kalian berdua. Kenapa Anda mempekerjakan wanita dari luar? Mau dia manfaatin kesempatan buat nempel terus? Dia tidak nempel pada saya. Kakek, apa Anda tidak bisa melihat dengan jelas sekarang? Sheng Nian cuma mengincar uang. Saya pikir pikiran Anda sudah tidak waras sekarang. Saya tidak gila. Siapa sih desainer kecil itu? Fu Yancheng. Kamu mau bikin aku kesal ya? Kakek. Kakek. Apa? Jangan lakukan. Kakek. Jangan Pak. Kamu. Biar aku pukul kamu sampai mati. Kamu juga gak bakal kasih tahu siapa desainer cilik itu. Aku gak bisa ngapa-ngapain kamu. Tapi kamu udah ngecewain Mian-Mian. Kamu harus minta maaf sama dia. Atau jangan harap bisa masuk lagi ke rumah tua keluarga Fu. Shen Mian. Kamu lagi. Wakil Presiden Direktur. Ini dokumen yang Bapak butuhkan. Ah, taruh aja di situ. Kalau gitu, aku duluan ya. Ichen udah kasih tahu aku.
kalau kamu menolak buka identitas asliku. Sampai kamu dipukul kakek. Aku gak apa-apa. Kalau kamu gak keberatan, biar aku yang olesin obatnya. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Masih sakit? Jauh lebih enak kalau kamu yang ngelakuin. Wakil Presiden Direktur, biar aku yang olesin obatnya. Aku duluan ya. Wakil Presiden Direktur. Tebak skill apa yang paling aku inginkan tadi? Menghilang. Fu Yancheng selalu ada yang dipikirkan. Apa pendapatmu? Sepertinya begitu. Dan itu tentang masalah perasaan. Lagi-lagi kamu tahu. Orang tiba-tiba jadi dingin panas sama kamu. Lalu jadi menjaga jarak. Itu artinya apa? Ada wanita lain. Dia jelas-jelas bilang itu Penny. Terlalu jelas. Apa mungkin setelah ada teman dekat lawan jenis muncul, sikap si wanita berubah drastis. Sepertinya itu benar. Orang cemburu. Kalau kamu nggak yakin, bisa pura-pura dekat sama teman lawan jenis itu. Untuk menguji reaksi si nona ini. Kekanak-kanakan. Mana mungkin aku, Fu Yancheng, melakukan hal seperti itu? Kok Tian Cheng hari ini santai banget? Dan ingat ngajak aku ke sini? Aku cuma meminta tolong desainer Xiao lihat. Gimana desain ini? Secara keseluruhan nggak buruk. Dibandingkan tren internasional. Estetikanya agak konservatif. Zuking, rambutmu agak berantakan. Biar aku rapikan untukmu. Nanti mau ngapain? Mau ikut nggak? Ngeteh bareng, gitu. Kamu kok ngindarin gue terus sih? Kan gue lagi kerja aja. Cemburu ya sama hubungan gue sama Xiao Chuking? Nggak kok. Masa gue berani ikut campur urusan cinta si Bos Fu? Kamu berhak kok. Asal kamu mau. Wakil Presiden Direktur, jangan bercanda deh.
duduk. Yan Cheng? Zuking, tadi suara apa itu? Ah, nggak apa-apa. Kaki gue kesleo. Yan Cheng, kayaknya gue ada janji sama klien penting hari ini. Bisa anterin gue nggak? Oh, ayo. Gimana kondisi tanganku? Tangan Bapak, sarafnya cedera. Kalau tidak segera dioperasi oleh ahli, khawatirnya sulit disembuhkan. Dok, saya ini desainer. Tangan saya tidak boleh sampai rusak. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. 2 ahli terbaik di rumah sakit kami sedang tidak ada di tempat. Dok, kalau tidak bisa sembuh, apa nanti saya tidak bisa pegang pensil lagi? Dokter, 2 ahli sudah datang. Mari kita persiapkan untuk operasi. Yan Chao, terima kasih sudah antar aku. Aku duluan ya. Direktur lokasi konstruksi menelepon, bilang Nona Penny sepertinya terluka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo masuk mobil. Dokter, bagaimana hasil operasinya? Apakah ada masalah? Apakah ada efek samping nanti? Wakil Presiden Direktur, lo tanya sekaligus banyak banget. Mana bisa dokter jawab? Ya, dokter, nggak apa-apa kok. Tenang saja, Wakil Presiden Direktur, operasinya berjalan lancar. Soal lukanya di kanan, sudah sembuh total. Dan tidak ada efek samping. Tapi, dia masih harus rawat inap beberapa hari. Terima kasih, dokter. Sudah sadar, tangannya masih sakit? Jangan bangun dulu. Dokter bilang harus istirahat yang cukup. Santai aja, sisanya urusanku. Bukannya wakil presiden direktur harusnya temani Nona Xiao? Aku nggak mau merepotkan wakil presiden direktur. Aku? Kenapa? Aku kira aku suka Xiao Chuking. Aku gak perlu tahu. Aku gak perlu tahu. Itu bukan urusanku. Tapi aku mau kamu tahu. Aku cuma temenan sama Xiao Chuking. Aku suka Tanian. Yan Chen, kamu juga di sini. Aku cuma dengar Penny cedera. Jadi aku datang jenguk. Aku berikan buat kamu. Kalian ngobrol dulu aja. Penny, udah mendingan? Hati-hati ke depannya. Itu Xiao Chuking yang lakuin. Sehati-hatinya aku. Gak bisa hindarin orang yang terus pengen nyakitin aku. Penny, kamu bercanda. Semua orang juga gak mau lihat kamu sakit. Mana ada orang yang mau nyakitin kamu? Aku capek. Mau istirahat. Oke, istirahat yang cukup ya. Aku pusing cium bau bunga ini. Bawa pergi. Yan Chen, aku beneran datang jenguk Penny karena khawatir. Tapi dia kayaknya lagi bad mood. Tangannya aja hampir patah. Dan dia dipukul keras. Aku ngerti kenapa dia bad mood. Benar, itu beneran bagus. Semua salahku yang hubungin kamu buat sementara. Aku gak nemuin cederanya dia tepat waktu. Yan Chen, kamu gak nyalahin aku, kan? Gak. Lagi pula kamu juga gak tahu ini bakal terjadi. Kamu udah capek-capek rawat Penny. Jaga diri sendiri ya. Oke. Dokter bilang, setelah keluar dari sakit, coba istirahat sebanyak mungkin dalam sebulan. Dan jangan sentuh lukanya. Coba jangan pakai tangan kananmu. Aku tahu. Dan setelah keluar dari rumah sakit, kamu bisa ke tempatku. Aku akan merawatmu. Tidak usah repot-repot.
Wakil Presiden Direktur, aku pulang saja. Tanganmu terluka parah. Aku juga bertanggung jawab atas itu. Secara ketat, ini cedera terkait pekerjaan. Aku harus merawatmu secara emosional dan logis. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Sudah, putuskan saja begitu. baiklah. Wakil Presiden Direktur, kalau sibuk, tidak perlu merawatku di rumah. Suruh saja membantu. Gak apa-apa. Tanganmu terluka karena pekerjaan. Tugasku untuk merawatmu. Supaya ini buat menguatkan tubuhmu. Minum ini, lukamu akan cepat sembuh. Ini yang kamu buat? Bibi yang buat. Dari sudut ini, dia terlihat cukup ganteng.